Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu pada hari ini untuk membahas materi. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Rizka Asabetsila selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika. Dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Sania Hasina dengan NIM 2323174, absen 38, yang akan membahas materi mengenai asesmen formatif dan sumatif. Langsung saja masuk ke agenda sesi pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas 3 materi mengenai konsep asesmen formatif dan sumatif, bentuk asesmen, serta umpan balik. Nah, jenis asesmen ini terbagi menjadi 2, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, arti katanya AS itu sebagai, maksudnya asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran, for atau untuk, artinya asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, of atau terhadap, asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Konsep asesmen formatif dan sumatif. Nah, asesmen formatif ini merupakan metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Nah, sedangkan asesmen sumatif merupakan metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid agar membantu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Nah, asesmen formatif ini untuk bagi guru berfungsi sebagai mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, serta mengecek pemahaman murid. Sedangkan bagi murid sendiri, asesmen formatif ini berfungsi untuk mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta meningkatkan kemampuan. Sedangkan asesmen sumatif bagi guru itu berfungsi untuk mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir untuk unit pembelajaran, serta meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Nah, bagi murid sendiri, asesmen sumatif ini berfungsi sebagai memahami performa di akhir unit pembelajaran, serta memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Kedua asesmen ini merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, serta cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Memasuki penekanan pada asesmen formatif, fungsi asesmen formatif dan sumatif. Nah, pada kondisi saat ini, asesmen of learning paling dominan dilakukan oleh guru. Harapan dengan kurikulum baru, karena mengutamakan asesmen as learning dan asesmen for learning. Pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen
formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya, ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Pertama, jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen formatif. Tujuan asesmen formatif adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Asesmen formatif dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir, juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran serta membangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif. Dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif, dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu penting? Karena mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Nah, selanjutnya bentuk asesmen. Bentuk asesmen ini terbagi menjadi dua, asesmen tidak tertulis dan asesmen tertulis. Nah, pada asesmen tidak tertulis ini, yang pertama ada diskusi kelas. Dengan mengadakan diskusi kelas, itu bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengemukakan pendapat, serta melatih murid untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya, juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan sistematis. Yang kedua, drama. Dengan adanya drama ini bisa mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid, serta mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikiran kritis pada murid. Yang ketiga, produk. Dengan membuat model miniatur 3 dimensi, diorama, produk digital, produk seni, dan lain-lain. Mengembangkan kreativitas, serta menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Yang keempat, yaitu mengadakan presentasi. Dengan adanya presentasi ini, bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasi, serta mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Yang terakhir ada tes lisan. Dengan tes lisan ini, seperti kuis tanya jawab secara lisan, itu bisa mengonfirmasi pemahaman murid serta menerapkan umpan balik. Nah, contoh bentuk asesmen yang tertulis, yang pertama itu ada refleksi. Pada refleksi ini bisa melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran pada murid. Nah, yang kedua, jurnal. Dengan adanya jurnal ini bisa melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif serta menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Selanjutnya ada esai. Dengan adanya esai ini bisa mengasah keterampilan menulis akademis murid, seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi dengan tepat, serta mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Yang keempat ada poster. Dengan membuat poster ini bisa mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Yang terakhir dengan tes tertulis, seperti kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, serta menerapkan umpan balik. Nah, yang terakhir umpan balik. Mengapa umpan balik itu penting? Umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Nah, bagi guru, umpan balik ini memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Nah, bagi murid sendiri, umpan balik ini berfungsi untuk membantu murid
mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka, serta memberikan umpan balik kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Selanjutnya, 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Bisa yang pertama, selektif. Terus melihat ke depan, seimbang, kontekstual, tepat waktu, lebih dari penilaian, spesifik, melihat ke belakang, transferable, serta mudah dimengerti. Nah, membuat umpan balik yang efektif itu harus terdiri dari feed up, feedback, feed forward, feed forward. Nah, feed up ini merupakan mengklarifikasi tujuan dengan murid. Feedback sendiri tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Feedward, feed forward itu merupakan saran bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data dari feedback. Yang kedua, membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan guru. Yang ketiga, memungkinkan murid untuk mengidentifikasi. Yang pertama, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, serta kapan mereka terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Membuat umpan balik yang efektif itu terbagi menjadi dua, umpan balik bagi guru dan umpan balik teman atau peer feedback. Nah, pertanyaan panduan untuk guru itu yang pertama, apa saja komponen penting yang perlu ada? Dokumen apa yang bisa digunakan guru untuk menjadi acuan penulisan umpan balik yang efektif dan objektif? Apakah ada format umpan balik yang sederhana dan mudah dipahami oleh murid? Seberapa sering umpan balik harus diberikan? Seberapa panjang dan detail penulisan umpan balik yang efektif? Apabila diberikan tertulis, serta bagaimana agar murid itu tertarik untuk membaca umpan balik dan mendapatkan manfaat yang maksimal. Sedangkan umpan balik teman, ini pertanyaan panduan untuk muridnya itu, apa saja komponen penting yang perlu ada? Apa yang apa yang bisa kamu pakai untuk membantu kamu memberikan umpan balik yang efektif dan objektif bagi temanmu? Apa hal baik yang sudah dilakukan oleh temanmu? Apa hal yang bisa diperbaiki atau dikembangkan lagi oleh temanmu? Apa yang bisa dilakukan oleh temanmu agar karyanya itu bisa lebih baik lagi di kemudian hari? Serta informasi apa yang kamu rasa akan bermanfaat untuk membantu pengembangan diri temanmu. Selanjutnya ada contoh praktik baik memberikan umpan balik secara berjenjang. Nah, ini terdiri dari apresiasi, saran, perhatian, penilaian, dan klarifikasi. Seperti itu. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang atau masih belum bisa dipahami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.